Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Kwit dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ibu Martin Watwa Sagala dengan NIM 20B10065. Adapun kesempatan kali ini saya ingin presentasikan tentang perbedaan peraturan mengenai struktur komposit pada SNI 1729 tahun 2002 dan SNI 179 tahun 2020. Nah, untuk perbedaan pertama itu pada metode distribusi tegangan plastis. Pada SNI 1729 tahun 2020, adapun distribusi tegangan plastis ialah pada daerah momen pasif balok komposit yang menggunakan penghubung geser, tegangan tekannya itu sebesar 0,85 dikali AFC dan dianggap bekerja dengan distribusi merata di sepanjang daerah tekan efektif penampang plot beton. Untuk kuat tarik beton dalam hal ini diabaikan. Lalu tegangan baja pada balok komposit diambil sebesar FV dengan distribusi merata baik di daerah tarik maupun di daerah tekan penampang baja. Nah, untuk distribusi tegangan praktis pada daerah momen negatif balok komposit tersebut, tegangan tarik tulangan lebih tonal yang berada di dalam daerah lebar efektif pada paling sebesar FVR dan tegangan tarik beton diabaikan. Dan kemudian tegangan tarik baja diambil sebesar FV dengan distribusi merata baik di daerah tarik maupun di daerah tekan penampang baja. Kemudian pada bagian SNI 179 tahun 2002 yaitu momen distribusi tegangan plastis. Untuk metode distribusi tegangan plastis, kekuatan nominal harus dihitung dengan asumsi bahwa si komponen baja telah mencapai tegangan FG baik dalam kondisi tarik maupun tekan, dan komponen beton dalam kondisi tekan yang dilibatkan gaya aksial dan atau lentur telah mencapai tegangan sebesar 0,85 FC, dan dengan FC adalah itu sebagai kekuatan tekan beton terspesifikasi KSI atau MPa. Nah, untuk PSR bundar yang terisi beton, tegangannya itu sebesar 0,95 FC dan diizinkan digunakan untuk komponen beton adalah kondisi tekan akibat gaya aksial dan atau lentur untuk memperhitungkan efek-efek pengekangan beton. Perbedaan selanjutnya itu adalah pada komponen struktur tekan, di mana pada SNI 2020 yang pertama itu ada untuk menentukan kekuatan tersedia, beton harus memiliki kekuatan tekan FC minimal 3 KSI atau 21 MPa dan maksimal 10 KSI atau 69 MPa untuk beton normal dan minimal 3 KSI untuk 21 MPa dan maksimal 6 KSI atau 41 MPa untuk beton ringan. Kedua, ada tegangan leleh minimum terspesifikasi baja struktural yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 75 KSI atau sebesar 525 MPa. Ketiga, ada tegangan leleh minimum terspesifikasi pada batang tulangan yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit tidak boleh melebihi 80 KSI atau 594 MPa. Nah, sedangkan pada SNI 1725 tahun 2002, yang pertama ada mutu beton yang digunakan tidak lebih tinggi daripada 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 MPa untuk posisi beton ringan. Yang kedua ada tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kekuatan komposit tidak boleh melebihi 380 MPa. Kemudian masih pada komponen struktur tekan, yaitu pada SNI tahun 2020 untuk tekan penampang komposit terisi beton diklasifikasikan sebagai kompak, non kompak atau langsing. Di mana pertama, jika rasio lebar terhadap tebal maksimum elemen baja tekan lebih besar dari lambda R, maka disebut penampang langsing. Kemudian, jika lambda R lebih kecil atau sama dengan rasio lebar terhadap maksimum elemen baja tekan dan lebih besar dari lambda P, maka disebut penampang non kompak. Kemudian yang ketiga, jika rasio lebar terhadap tebal maksimum elemen baja tekan kurang dari lambda P, maka disebut penampang kompak. Nah, pada SNI tahun 2002, yaitu tebal minimum dinding pipa baja atau penampang baja berrongga yang diisi beton adalah B dikali akar V per 3E. Itu untuk setiap sisi lebar B pada penampang persegi. Dan untuk D dikali akar
FY/8E untuk penampang bulat yang mempunyai diameter luar D. Kemudian perubahan selanjutnya ada penambahan tabel pada SNI tahun 2020. Nah, tabel itu adalah tabel batasan rasio lebar terhadap tebal untuk elemen baja tekan dalam komponen struktur komposit yang memikul tekan aksial. Adapun deskripsi elemennya yaitu si dinding dari PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam, yaitu untuk rasio lebar terhadap tebal yaitu B/T, dan untuk lambda P, lambda R, dan maksimum yang diizinkan tertera seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk deskripsi elemen si PSR bundar, rasio lebar terhadap tebalnya itu D/T. Untuk lambda P dan lambda R dan maksimum yang diizinkan itu seperti berikut di bawah ini. Selanjutnya, untuk tabel selanjutnya itu masih pada SNI 2020, yaitu sebagai tabel batasan rasio lebar terhadap tebal untuk elemen baja tekan pada komponen struktur komposit yang memikul lentur. Adapun deskripsi elemennya itu adalah sayap PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam dengan rasio lebar terhadap tebal itu B/T. Kemudian deskripsi elemen yang untuk badan PSR persegi panjang dan penampang box dengan ketebalan seragam untuk rasio lebar terhadap tebal itu H/T. Kemudian untuk deskripsi elemen PSR bundar, rasio lebar terhadap tebalnya itu D/T. Nah, untuk masing-masing lambda P, lambda R, dan maksimum yang diinginkan itu seperti pada tabel berikut. Kemudian perbedaan selanjutnya ada perubahan pada bagian perhitungan kanal baja, di mana pada sini tahun 2020 itu untuk mengukur kekuatan angkor kanal baja terdapat rumus Qn sama dengan 0,3 dikali TF ditambah 0,5 kali TW dikali IA kali akar FC EC, itu dengan si LA itu sebagai panjang angkor kanal winci dan TF itu lebar sayap angkor kanal, TW tebal badan angkor kanal. Nah, bedanya pada sini tahun 2002 yaitu ini namanya untuk kekuatan penghubung geser kanal, dimana untuk merumusnya itu Qn sama dengan 0,3 dikali TF, yaitu untuk rumusnya itu masih sama, hanya pembedaan nama di LC dan LA, yaitu LC-nya itu sebagai panjang penghubung geser kanal dan sama juga LA di sini panjang angkor kanal. Selanjutnya itu ada bagian perubahan penghubung geser stud, di mana pada sini tahun 2020 ada kekuatan angkor baja berkepala dengan rumus Qn sama dengan 0,5 kali ASA dikali akar FC kali EC lebih kecil atau sama dengan dari RG dikali RP dikali ASA dikali FU, dengan ASA itu sebagai luas penampang angkor, EC modulus elektris beton, FU kuat tarik minimum. Nah, bedanya di SNI tahun 2002 itu untuk menghitung kekuatan pengukur geser jenis paku, di mana rumusnya itu masih sama, bedanya hanya di bagian sini. Itu lebih kecil dari ASC dan FU, tidak terdapat si RG dan RP dan ASA. Di sini juga terdapat perbedaan di mana pemberian nama. Pada tahun 2002 itu disebut ASC, pada tahun 2020 ASA. Untuk pengertian itu sama-sama luas penampang penghubung geser jenis paku atau angkor baja stud. Kemudian itu perubahan kanal baja, di mana untuk pemberian si RG dan RP-nya itu tergantung kondisi. Pada kondisi pertama itu tanpa dek, RG RP-nya itu 1 dan 0,75. Untuk kondisi kedua itu dek diintegrasikan paralel terhadap profil baja dengan ketentuan jika WR per HR lebih besar atau sama dengan 1,5. Untuk RG dan RP yang dipakai itu 1 dan 0,75. WR dan R itu apa? Itu WR itu sebagai lebar rata-rata rusuk atau ounce beton. Kemudian untuk HR itu tinggi rusuk nominal. Selanjutnya itu pada kondisi jika WR per HR kurang dari 1,5, maka untuk RG dipakai 0,85 dan RP 0,75.
Kemudian dalam kondisi jika dek diorientasikan tegak lurus terhadap profil baja dan jumlah angkur baja stop berkepala yang memiliki rusuk dek yang sama. Jika rusuk dek yang sama dimiliki berjumlah 1, maka RGRP-nya yang dipakai itu 1 dan 0,6. Jika rusuk dek yang sama ada 2, yang dipakai ada RG-nya itu 0,85 dan RP 0,6. Nah, untuk rusuk dek yang sama yang memiliki 3 atau lebih, RG-nya itu 0,7 dan RP 0,6. Kemudian ada perbedaan selanjutnya itu pada perubahan rules elastisitas beton. Di mana pada SNI tahun 2020, rumus untuk mencari si EC-nya itu sebagai berikut, yaitu WC pangkat 1,5 dikali akar FC dengan satuan KSI. Kemudian pada SNI 2002, EC itu sebagai 0, SE didapat dari 0,041 dikali W pangkat 1,5 dikali akar FC. Bedanya itu di 0,043 ini, yang pada tahun 2010 dan pada tahun 2000 itu 0,041. Kemudian selanjutnya, saya, sekian hasil presentasi saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.